Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Arina Diana. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, sebelum itu ini dia rumus hitungnya. Rumus hitung untuk uji validitasnya, tapi kita tidak perlu khawatir ya, karena rumus ini akan dikerjakan secara otomatis oleh aplikasi SPSS. Nah, kemudian untuk ketentuannya, untuk uji validitas itu sendiri, jika nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Kemudian nilai R hitung itu nanti dapat kita lihat pada kolom corrected item total correlation. Gitu. Kita akan tahu nanti setelah kita praktek. Oke, kemudian untuk uji reliabilitasnya itu ada ketentuan di mana jika R alpha positif dan lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan reliable gitu ya. Kemudian begitu juga dengan sebaliknya. Nah, untuk nilai Cronbach alpanya, nah ini yang akan kita gunakan nanti nih ya. Jadi jika nilai Cronbach alpanya itu lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan reliable. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, untuk nilai ambang batas ini ada dua versi. Ada yang memakai 0,70 sebagai nilai ambang batas, ada juga yang menggunakan 0,60. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 0,60. Oke, langsung aja kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di aplikasi ini kita akan melihat ke variable view-nya. Jadi sebelum kita melakukan analisis atau pengujian, kita ke variable view terlebih dahulu gitu. Di sini saya akan menguji variabel Y saya gitu. Di sini saya akan menguji variabel Y atau variabel dependent saya, yaitu karakter holistik siswa, yang mana ini sudah saya lakukan pengolahan data, yaitu tabulasi data berdasarkan hasil atau jawaban dari responden yang sudah mengirimkan jawaban kepada kita sebagai peneliti gitu ya. Nah, setelah kita sudah melakukan pengolahan data, saatnya untuk menganalisis atau melakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk teman-teman pejuang skripsi maupun tesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif, tentunya uji validitas dan reliabilitas itu sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu yang akan menjawab apakah variabel dan item-item pertanyaan atau pernyataan yang kita edarkan kepada responden itu apakah valid dan reliable atau tidak gitu. Oke. Langsung aja, jadi kita kembali lagi ke menu SPSS-nya. Di sini karena saya akan menggunakan variabel Y, maka saya akan tulis Y1. Oke. Y1, kemudian Y2, kemudian Y3 sampai Y9 ya. Karena di sini saya menggunakan
9 item pernyataan untuk variabel dependent atau variabel karakter holistik siswa saya. Oke, ini sudah ada Y1, Y2 sampai dengan Y9. Ini artinya variabel Y pernyataan nomor 1, variabel Y pernyataan nomor 2, variabel Y pernyataan nomor 3, dan seterusnya. Nah, terakhir kita akan menuliskan jumlah atau total dari jumlah atau total dari keseluruhan variabel gitu ya. Nah, untuk yang di bagian measure ini kita ubah ke dalam bentuk scale. Kita ubah semua ke dalam bentuk scale. Oke, ini nah, kecuali yang terakhir ini kita biarkan begitu saja, unknown. Kemudian untuk yang di labelnya, di keterangan total itu kita kasih nama variabel kita. Di sini saya tulis karakter holistik siswa. Oke. Udah, kemudian kita ke data view. Oke, di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saatnya kita input data dari hasil tabulasi data yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya untuk proses tabulasi data, bisa komen atau bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung aja. Jadi ini semuanya kita copy, termasuk untuk jumlah atau totalnya kita copy secara full ya. Jadi di sini saya menggunakan 63 responden. Nah, di sini ya ada 63 responden. Kemudian saya copy dan saya paste di sini. Oke, sudah masuk datanya dan kita harus ngecek dulu apakah seluruhnya sudah masuk. Ya, ini berarti 63 data dari responden semuanya sudah masuk. Sekarang tinggal kita melakukan analisis atau uji validitas terlebih dahulu yang pertama. Oke, kita masuk ke analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Oke, kita klik dan tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita Ctrl A, kita pindahkan ke kanan, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Dan ini untuk dapat mengetahui valid atau tidak, sebenarnya ada cara yang sangat mudah sekali, yaitu dengan kita melihat pada poin ini. Nah, sebentar saya masuk pada tesis saya terlebih dahulu agar lebih mudah. Wait ya. Nah, ini dia hasil uji validitas item-item karakter holistik siswa. Di sini waktu itu saya menyingkatnya KHS gitu aja.
Oke, jadi hasilnya ini yang sudah saya pindahkan ke dalam bentuk PDF ya. Jadi di sini hasil output dari uji validitas yang sudah kita lakukan tadi. Di sini sebenarnya ada cara yang sangat mudah sekali bagaimana kita bisa menentukan apakah item itu valid atau tidak. Nah, ini untuk yang di pernyataan pertama, kita dengan melihat seperti ini kita sudah tahu bahwa item ini dinyatakan valid. Kenapa? Karena di sini ada tanda bintang 2 di sini. Sebenarnya dengan cara melihat itu kita sudah tahu bahwa item itu adalah valid. Tapi berdasarkan teori bahwa nilai R hitung harus lebih besar daripada nilai R tabel, seperti itu. Nah, ini adalah nilai R hitung untuk pernyataan nomor 1, kemudian ini untuk pernyataan nomor 2. Nah, itu kita bisa melihatnya di bagian yang person correlation, seperti itu. Begitu juga dengan pernyataan kedua ini, dan juga pernyataan ketiga dan seterusnya. Itu adalah caranya. Jadi dari sini kita sudah melihat bahwa nilai R hitung untuk pernyataan pertama adalah 0,618, untuk pernyataan kedua 0,716, pernyataan ketiga 0,584 dan seterusnya gitu. Kemudian bagaimana untuk interpretasinya gitu. Sebelum kita melakukan interpretasi, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi analisis kita, kalau itu tadi kan hasil output dari aplikasi SPSS. Nah, saatnya kita menerjemahkan, kita menganalisis gitu. Nah, berdasarkan output pengolahan data pada tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa validitas item-item pernyataan dari variabel karakter holistik adalah sebagai berikut. Nah, di sini ini adalah hasil penerjemahan kita, hasil analisis kita. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu dulu nilai R tabelnya itu berapa. Nah, di sini nilai R tabelnya adalah 0,248. Nilai itu bisa kita dapatkan dengan cara menghitung nilai DF. Nilai DF sama dengan N dikurangi 2. Nah, N ini adalah jumlah banyaknya responden yang teman-teman punya. Di sini tadi responden saya ada 63, kemudian dikurangi 2, ketemu 61. Jadi DF-nya itu sebesar 61. Bukan berarti R tabelnya itu 61, bukan ya teman-teman. Jadi untuk menentukan nilai R tabelnya, kita harus melihat pada tabel R. Nah, di sini kita akan menggunakan tingkat signifikansi untuk uji dua arah itu 0,05, dan kita langsung cek aja. DF-nya sebesar 61 sehingga nilai R tabelnya adalah 0,2480. Kita melihatnya yang di tabel 0,05 ini. Kalau misalnya DF-nya punya teman-teman ketemunya 51, ya berarti nilai R tabelnya 0,2706. Nah, jadi cara untuk menghitung nilai R tabelnya itu seperti ini gitu ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah sudah kita ketahui nilai R tabelnya,
kita tulis di sini. Nilai R tabel itu berguna untuk secara keseluruhan, baik itu untuk uji validitas maupun uji reliabilitas. Maksudnya berguna untuk semua variabel, baik itu variabel X, variabel Y, ataupun variabel moderasi sekalipun gitu. Jadi kita hanya sekali mencari nilai R tabel. Jadi mungkin lebih baik teman-teman hitung dulu nilai R tabelnya, baru kemudian melakukan uji validitas yang ada di SPSS gitu. Jadi kita ringkas aja. Ini nilai R hitungnya kita masukkan di sini. Ini datanya kita lihat yang di hasil output dari SPSS tadi. Kemudian ini nilai R tabelnya sama semuanya ya, utama semuanya. Dan di sini ada keterangan valid. Nah, ketika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka di sini keterangannya adalah valid. Kalau seandainya di sini lebih kecil daripada 0,248, maka di sini keterangannya tidak valid gitu. Oke, langsung aja kita ke interpretasinya. Nah, untuk interpretasinya simple aja. Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai R hitung lebih besar daripada R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel karakter holistik siswa adalah valid gitu. Ini berlaku untuk semua variabel ya, mulai dari caranya sampai kepada cara analisis dan interpretasinya disamakan aja, caranya sama. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.